Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani dari 10 KL 1 yang berasal dari SMKN Negeri 3 Sampit. Nah, di sini saya akan membahas tentang studi lanjut dalam bidang informatika. Apa sih studi lebih lanjut informatika? Studi lebih lanjut informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari pengembangan dan penerapan teknologi informasi, sistem komputer, dan perangkat lunak. Informatika memegang peran penting dalam pengelolaan data menggunakan komputer, menghubungkan berbagai bidang untuk memberikan manfaat dalam kehidupan, serta mengubah data dan informasi menjadi lebih mudah diakses. Selanjutnya ada 5 prinsip ilmu komputer. Yang pertama, teknik komputer. Teknik yang digunakan untuk mempelajari perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer yang mencakup perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, serta komunikasi dan integrasi pada kedua jenis perangkat tersebut. B. Ilmu komputer. Ilmu ini mempelajari teori dan algoritma yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan robotika, komputer visi, sistem cerdas, bioinformatika, dan area lainnya. Yang kedua, perancangan dan implementasi perangkat lunak yang digunakan untuk membuat program komputer. Ketiga, pembuatan teknologi dengan memanfaatkan komputer berupa World Wide Web atau WWW, robot cerdas, dan analisis DNA manusia. Yang keempat, pengembangan metode-metode penyelesaian masalah komputer secara efektif dan efisien yang digunakan untuk menyediakan informasi berbentuk basis data dan dengan metode terbalik, pengiriman data dalam sistem jaringan komputer atau menampilkan gambar-gambar kompleks. Sistem informasi digunakan untuk mempelajari integrasi solusi-solusi teknologi informasi. Sistem ini dapat digunakan untuk keperluan tujuan-tujuan bisnis dan organisasi dengan tujuan mencapai proses yang lebih efektif dan efisien. D. Teknologi informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mempelajari solusi teknologi komputer bagi beberapa organisasi dan integrasi seperti organisasi bisnis, pemerintah, kesehatan, sekolah, dan organisasi lainnya. Yang terakhir yaitu E. Software engineering, yaitu rekayasa perangkat lunak, mempelajari tentang pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak agar sistem dapat bekerja dengan lebih reliable, efisien, skalable, dan harga yang lebih terjangkau, dapat lebih dikembangkan dan dirawat. Berdasarkan pernyataan tersebut, rekayasa perkembangan perangkat lunak ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Selanjutnya, pelajaran tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah dasar atau SD, pengetahuan dikenakan sistem informasi difokuskan pada kemampuan berpikir secara komputasional. Pada tingkat sekolah menengah pertama yaitu SMP, siswa akan dikenalkan dengan area teknologi informasi dan komunikasi yaitu TIK serta penerapannya untuk menunjukkan kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan belajar mengajar di sekolah, penerapan sistem informasi digunakan untuk membantu para murid untuk belajar, berkolaborasi, berkomunikasi, dan mencari informasi. Pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA, siswa akan diajarkan berkreasi dan berinovasi dalam menghasilkan karya-karya digital. Karya tersebut digunakan untuk menjawab suatu tantangan, permasalahan dalam kehidupan. Pada tingkat akhir perguruan tinggi, setiap pilar pengetahuan bidang informasi dikemas menjadi suatu program studi spesifik untuk memudahkan dan mempertajam ilmu pengetahuan mahasiswa, sehingga lebih fokus untuk mempelajari informatika.
Saat ini, terdapat 5 jenis program studi yang didefinisikan baik oleh ACM dan IEEE dan diadopsi oleh Indonesian Chapter of Association for Information Systems, AISINDO. Program studi, baik di Indonesia maupun di negara lain, mengacu pada standar kurikulum tersebut untuk memastikan lulusannya memiliki kompetensi yang memiliki kemampuan kompetitif yang standar. Artinya, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan diharapkan dapat diterima dan mampu bersaing di dunia internasional. Selain pendidikan formal tersebut, terdapat pula sertifikasi di bidang informatika. Kompetensi di bidang informatika tidak hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi yang disahkan dalam bentuk ijazah. Belajar informatika bisa dari sumber apapun. Sangat umum ditemukan seorang pengembang perangkat lunak yang belajar pemrograman secara otodidak. Pada saat ini, di Indonesia juga telah banyak kegiatan pelatihan, seminar, pelatihan, atau workshop yang dapat diikuti oleh masyarakat umum termasuk siswa sekolah menengah. Walaupun demikian, kompetensi yang diperoleh seseorang perlu diakui. Salah satu bentuk pengakuan tersebut berupa sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan suatu dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan, organisasi, atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Lembaga sertifikasi fokus kepada definisi kompetensi dan pelaksanaan ujian, tidak mempedulikan proses belajar sebelumnya. 5 pilar bidang informatika. Terdapat 5 pilar dalam bidang informatika yang sudah dipelajari. 5 pilar tersebut adalah sistem komputer, jaringan komputer, dan internet, analisis data, algoritma, dan pemrograman, serta TIC yang dampaknya terhadap kehidupan manusia. Kedua, asosiasi tersebut telah merancang dan menetapkan kurikulum yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mempelajari sistem informatika. Pada tahun 2020, dibuat kurikulum informatika untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta kurikulum untuk tingkat perguruan tinggi dibuat sejak tahun 1990. Dari penjelasan saya tadi, kita simpulkan bahwa bidang informatika terdiri dari beberapa disiplin ilmu, termasuk teknik komputer, ilmu komputer, sistem informasi, teknologi informasi, dan rekayasa perangkat lunak. Terdapat 5 pilar utama dalam bidang informatika mencakup sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma, dan pemrograman serta TIC. Dan pada kurikulum untuk pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi telah dirancang oleh Asosiasi Bidang Informasi sejak tahun 1990 dengan fokus pada mempelajari dan mengaplikasikan berbagai solusi teknologi komputer untuk keperluan bisnis, organisasi, dan kehidupan manusia secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.